Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang bertemu kembali di channel Guru Swasta bersama Bu Eva. Bu Eva harap semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama kelas 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati teks dan gambar, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang didengar atau disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 2. Setelah mengamati teks dan gambar, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar atau disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 4. Setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 5. Setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 6. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyusun informasi lisan atau tulis atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan belajar tentang ide pokok teks. Ide pokok adalah hal pokok yang terkandung dalam paragraf. Paragraf atau disebut juga dengan alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang membentuk satu gagasan. Nama lain ide pokok antara lain 1. Gagasan pokok, 2. Gagasan utama, 3. Pikiran pokok, 4. Pokok pikiran, dan yang kelima, pikiran utama. Ide pokok terdapat pada kalimat pokok atau kalimat utama. Nah, kalimat utama bisa terletak di awal paragraf atau kita namakan paragraf deduktif dan biasanya ditandai dengan adanya beberapa kata yang diulang dalam beberapa kalimat di dalam suatu paragraf. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir paragraf. Kita namakan dengan paragraf induktif. Biasanya ditandai dengan adanya kata simpulan di akhir paragraf, yaitu antara lain oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian. Dan yang ketiga, kalimat utama juga bisa terletak di awal maupun akhir paragraf yang dinamakan dengan paragraf campuran. Selain ide pokok, di dalam sebuah paragraf terdapat gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah keterangan atau informasi tambahan untuk menjelaskan atau menguraikan gagasan pokok. Yuk kita perhatikan menemukan ide pokok teks dalam sebuah paragraf berikut ini. Nah, anak-anak bisa diperhatikan pada paragraf berikut. Dalam paragraf tersebut terdapat beberapa kata yang bercetak merah yang diulang pada beberapa kalimat, menunjukkan bahwa kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dengan demikian, kalimat utama paragraf tersebut adalah di dunia ini terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ide pokok ada di dalam kalimat utama, sehingga ide pokoknya
makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Selain ide pokok, dalam paragraf tersebut juga terdapat gagasan pendukung, yaitu informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Terdiri 1. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. 2. Makhluk tak hidup misalnya tanah, batu, air, dan udara. Dan yang ketiga, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk tak hidup. Nah, anak-anak, berdasarkan teks bacaan tersebut, kita mengetahui bahwa makhluk hidup terdiri dari 1. Manusia, 2. Hewan, 3. Tumbuhan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Seperti pada gambar di samping, yaitu cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bertambah banyak atau berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak suka memutuskan ekornya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nyamuk dapat bergerak. Nyamuk bergerak dengan cara terbang. Nyamuk juga membutuhkan makanan. Nyamuk bertambah banyak atau berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, ikan. Ikan juga dapat bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan sirip. Ikan juga membutuhkan makanan. Ikan bertambah banyak atau berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain 1. Bergerak, 2. Membutuhkan makanan, 3. Berkembang biak. Nah, kita lanjutkan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak, anak-anak? Iya, tumbuhan juga melakukan gerak meskipun gerak pada tumbuhan tidak menghasilkan perpindahan tempat seperti manusia dan hewan. Gerak tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu seperti bagian ujung tunas, ujung akar, dan daun. Selanjutnya, makhluk hidup juga dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Nah, anak-anak bisa mencari informasi pada buku atau berdiskusi dengan ayah, ibu, kakak nama alat pernafasan pada tumbuhan dan juga nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan. Ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Seperti pada gambar di samping, anak-anak bisa melihat adanya pertumbuhan manusia dan juga pertumbuhan hewan ayam. Anak-anak, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Nah, anak-anak bisa melihat tinggi badan anak-anak dan juga apakah anak-anak mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba anak-anak bisa menceritakan hasil pengamatannya seperti berikut ini. Selain tumbuh, makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Berkembang biak atau juga bertambah banyak. Cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, anak-anak bisa melihat pada gambar di samping itu bahwa ayam dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, anak-anak dapat mengamati makhluk hidup yang ada di sekitarmu, kemudian menuliskan ke dalam kolom berikut ini.
Nah, selanjutnya, ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan dan air, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, bagaimanakah dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Ya, tumbuhan membutuhkan makanan. Apa makanan untuk tumbuhan? Ya, makanan tumbuhan adalah zat makanan yang berupa glukosa yang dihasilkan atau diperoleh dari proses fotosintesis. Tumbuhan menyerap air dalam tanah yang banyak mengandung zat hara. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya ketika disentuh. Dan buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, kesimpulannya yaitu ciri-ciri makhluk hidup antara lain: 1. Tumbuh, 2. Bergerak, 3. Memerlukan makan dan air, 4. Berkembang biak, 5. Bernafas, 6. Peka terhadap rangsang. Selanjutnya, setelah anak-anak mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak bisa membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Seperti contohnya yang pertama, kata berkembang biak. Anak-anak bisa membuat kalimat ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anak sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berdasarkan gambar berikut ini, anak-anak bisa menuliskan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Tulislah ke dalam kolom berikut ini. Seperti contohnya, ada seorang ibu menyiram tanaman. Nah, ciri makhluk hidupnya yaitu tumbuhan memerlukan air. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini ya, anak-anak. Terdapat 2 gambar. Kalian bisa mengamati berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Berdasarkan gambar tersebut, adakah persamaannya? Dan anak-anak bisa menuliskannya ke dalam lembar berikut ini. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran kali ini. Mari kita berdoa bersama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Seperti biasanya, Bu Eva selalu mengingatkan untuk patuhi protokol kesehatan. 1. Memakai masker saat keluar rumah. 2. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. 3. Menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.